Halo guys, seperti biasa gue akan menceritakan kisah misteri, kisah-kisah kasus yang pernah terjadi. Kali ini gue akan menceritakan kasusnya itu yang ada di negara kita sendiri, di Indonesia. Tepatnya itu di Lampung ya. Kasusnya ini pernah viral di tahun ini, karena kasus ini terungkap di tahun 2002 kemarin. Kasus keji yang mana dia membunuh anggota keluarganya dikarenakan harta warisan. Bagaimana kisahnya? Gua mau ngajak kalian nih, sebelum kita lompat ke ceritanya, gua mau minta tolong ke kawan-kawan untuk subscribe channel Cerita Juntak, like, serta komen nih apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya berikut ini. Sebelumnya gue mau ngenalin, ini namanya Erwin, yang mana umurnya 50 tahun. Dia menikah di tahun 2004 dan menghasilkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, sepanjang perjalanan dikarenakan Erwin ini orang yang temperamen dan juga orangnya tidak memiliki tabiat yang baik, akhirnya istrinya itu menceraikan si Erwin ini. Lalu Erwin ini membawa anak laki-lakinya lah yang bernama Diki, yang itu umurnya 16 tahun, untuk tinggal di rumah orang tuanya Erwin ini, yang ada di Margajaya di Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Nah, di rumah itu juga ada tinggal 6 orang, yang mana ada bapaknya dan juga ibu tirinya, juga ada kakak kandungnya yang bernama Wawan, dan kakaknya ini juga memiliki anak, dan istrinya itu sedang kerja di luar kota. Jadi Wawan ini tinggal bersama anaknya aja, yang bernama Zahra, yang umurnya masih 5 tahun. Dan juga dia memiliki anak tadi, si Diki. Ditambah lagi ada yang namanya Juanda. Bapaknya ini bernama Jainuddin. Bapaknya ini juga dikenal oleh masyarakat adalah orang yang baik, soleh, alim, karena dia ini sering ikut sholat berjamaah lah di musola yang dekat rumahnya. Dikarenakan daerah mereka itu di desa, di perkampungan, jadi masyarakat di sana itu saling mengenal lah bagaimana tabiat dari si Erwin ini nih. Ditambah lagi para masyarakat juga tahu bagaimana bapaknya itu, dan bapaknya ini terkenal lah di daerah itu, yang mana bapaknya ini selalu dimintain tolong untuk urusan keagamaan lah di daerah tersebut. Pak Jainuddin ini orangnya luar biasa untuk mendidik anak-anaknya. Namun berbeda untuk satu anak yang paling tua ini, yang bernama Erwin. Karena kenapa? Tabiatnya ini berbeda dengan anaknya yang lainnya. Dan yang paling menyusahkan Pak Jainuddin ini nih, karena kenapa? Erwin ini hobinya ini kan judi, dan juga dia ini hobi berpoya-poya, mabuk-mabukan. Dia ini terbiasalah menjual kambing, menjual kebun miliknya sendiri, yang itu dia pakai untuk judi dan juga berpoya-poya. Yang mana sebelumnya Pak Jainuddin ini sudah membagi-bagi harta-hartanya lah untuk warisan kepada anak-anaknya. Nah, untuk si Erwin ini juga sudah diberikan, lalu dijual sama si Erwin ini dan dipakailah untuk bermain judi. Dikarenakan uangnya habis, dia selalulah memujuk ayahnya ini untuk menjual lagi lahannya. Lalu dengan duit itu pasti nggak jauh lagi, pasti dibuat untuknya bermain judi dan berpoya-poya lagi. Karena bapaknya tahu uangnya itu nanti buat dikemanain sama si Erwin, ya Pak Jainuddin ini nggak maulah untuk menjual tanahnya lagi. Ditambah lagi dia tahu anaknya si Erwin ini selalu nggak pernah mau bantuin bapaknya untuk bekerja mengelola tanah yang dimiliki Pak Jainuddin ini. Karena sejauh ini Pak Jainuddin ini dibantu oleh anak-anaknya yang lain, yang mana di kebun itu, di tanah tersebut ditanami singkong-singkong, dan dengan pohon singkong inilah yang itu mampu memenuhi kehidupannya keluarga mereka. Lalu tepat pada suatu malam, si Erwin ini pulanglah ke rumahnya Pak Jainuddin, yang mana kepulangannya itu seperti biasa, dia kehabisan duit dikarenakan judi dan setelah habis berpoya-poya dengan temannya. Nah, si Erwin ini memang terkenal lah di daerah itu. Kalau dia punya duit, pasti dia nggak pulang-pulang, pasti dia asik lah di luar rumah. Namun kalau uangnya itu habis, pasti dia merengek-rengek kepada Pak Jainuddin tuh untuk diberikan uang, dan uangnya itu ya dipakai untuk judi dan berpoya-poya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Jainuddin ini merayu bapaknya lah untuk menjual kembali sebidang tanah yang dimiliki Pak Jainuddin. Dan seperti biasa pula, Pak Jainuddin pasti menolak untuk menjual tanah yang dimiliki Pak Jainuddin ini. Rasa tidak berhasil merayu Pak Jainuddin, akhirnya dia ke dapur lah, yang mana di dapur itu ada kakaknya yang bernama Wawan. Nah, si Wawan ini seperti biasa dirayulah oleh si Erwin ini untuk mau merayu bapaknya menjual tanah yang dimiliki bapaknya.
Dan seperti biasa juga, Wawan ini ya pasti nolak karena dia tahu tapi adiknya itu nggak jauh-jauh. Pasti kalau saya merayu bapak saya, uangnya itu nggak pasti dibawa untuk berpoya-poya, dihabiskan sendiri. Dikarenakan si Erwin ini memiliki temperamen yang tinggi, akhirnya Jainuddin ini berantemlah sama kakaknya Wawan di dapur. Jadi berantem depak. Nah, dikarenakan si Erwin ini badannya kecil, ambillah sama dia senjata. Yang mana senjata ini selalu dipakai untuk mencangkul tanah yang ada di kebunnya Pak Jainuddin itu. Alat untuk mengambil singkong-singkong, untuk mencabut singkong-singkong yang ada di lahannya Pak Jainuddin. Karena alat ini tajam, kenalah di kepalanya Wawan, dan akhirnya si Wawan ini pun meninggal lah seketika itu juga. Karena kan berisik di dapur itu, akhirnya Pak Jainuddin ini pun ikut bangun. Nah, setelah bangun, dia pun menuju ke dapur. Dilihatnya lah bahwasanya anaknya si Wawan ini sudah berlumuran darah tuh. Karena kan kaget, si Erwin ini tanpa berpikir panjang karena sudah kejadian nih dia membunuh kakaknya, lalu diambilnya lah alat tersebut. Dia pukul pula lah bapaknya itu, sampai akhirnya bapaknya pun ikut meninggal. Pada saat membunuh itu pasti ada teriakan dari bapaknya, yang itu membangunkan ibunya yang ada di kamar. Ibunya pun pergilah ke dapur untuk melihat apa tuh kejadian yang ada di dapur. Nah, ibunya pun melihatlah bahwasanya suaminya dan anaknya si Wawan ini juga sudah berlumuran darah. Lalu ibu tirinya ini pun ke dapur, dilihatnya lah suaminya dan anaknya itu sudah berlumuran darah. Nah, melihat itu si Erwin pun semakin kalap lah dia. Ditambah lagi yang melihat itu adalah ibu tirinya, yang dia juga benci kepada ibu tirinya. Diambilnya lah alat tersebut, dikejarlah ibu tirinya itu. Nah, dilalahnya ibu tirinya ini kepleset karena berlari-lari ajar si Erwin ini. Setelah terpleset, si Erwin ini pun mendekati ibunya dan tanpa segan-segan langsung mukul kepala ibu tirinya. Dan akhirnya ibu tirinya pun meninggal. Dikarenakan anaknya si Wawan ini tadi kan umur 5 tahun si Jara. Dia ini bingung lah, kemana bapak saya kok tiba-tiba hilang kan gitu. Bangun juga lah si Jara ini. Lalu dia memanggil-manggil bapaknya. Didengar si Erwin inilah ada panggilan dari seorang ponakannya. Tanpa basa-basi akhirnya pun dia juga menujulah ke kamar tempat si Jara ini berada. Dan tanpa berpikir panjang, si Erwin ini menutup mulutnya si Jara ini kuat-kuat sampai akhirnya si Jara ini pun meninggal di tempat. Sampai pada malam hari itu, korban ada 4 orang yang meninggal pada saat itu juga. Namun bagaimana nih satu orang lagi si Diki? Karena kan ada 6 orang kan di rumahnya bapaknya itu. Nah, tinggal menyisakan si Erwin dan juga anaknya si Diki. Dan alhamdulillahnya si Diki ini kan orangnya baik, polos. Ya terkenalnya juga ya rajin sholat. Nah, dia ini menginap musola yang ada di dekat rumahnya bersama teman-temannya. Dengan posisi sendiri itulah akhirnya si Erwin dengan leluasa membereskan tuh mayat-mayat keluarganya tersebut. Namun di situ dia bingung mau dibawa kemana mayat-mayat keluarganya untuk menyembunyikan agar orang di sekitar rumahnya tidak tahu. Sambil dia berpikir untuk menyembunyikan keluarganya, dia pun menghidupkan rokoknya lah. Sambil dia menyeduh kopi, dia pun merokoklah kurang lebih habis 2 batang. Akhirnya dia menemukan solusi, yang mana keluarganya itu dia masukkan ke dalam septic tank. Septic tank ini kan betonnya di atas, lalu betonnya itu dia hancurkan terlebih dahulu. Setelah hancur itu kan lubang tuh. Nah, dia masukkanlah keluarganya itu ke dalam lubang septic tank itu. Namun terkhusus untuk ponakannya yang bernama Jara tadi, dia sebelum memasukkan ponakannya ke dalam septic tank, dicium dulu tuh si Jara. Karena ya mungkin hati dia terenyuh tuh bahwasanya dia sudah membunuh anak kecil yang itu masih di bawah umur. Setelah memasukkan si Jahra dan juga keluarganya sebanyak 4 orang ke dalam septic tank, lalu dia berpikir lagi bagaimana saya untuk menutup septic tank ini kembali. Dikarenakan malam yang mana toko bangunan kan gak ada, dia lalu menutup septic tank itu dengan kasur bekas, dengan harapan orang-orang tidak mengetahui bahwasanya dia telah menyembunyikan mayat-mayat keluarganya di dalam septic tank itu. Setelah pagi, pulanglah si Diki ini dari musola. Ya namanya anak-anak kan, dia heran kok tiba-tiba rumahnya sepi, masih pagi-pagi gini kok gak ada orang. Bahkan pupunya sendiri si Jara, yang mana dia itu sering bermain sama si Jara, itu kok gak ada, kata dia. Dia heran, cuman dikarenakan dia takut dengan bapaknya,
ya dia nggak berani banyak tanya kepada bapaknya. Telah membunuh keluarganya, berpikirlah si Erwin ini kalau seandainya nanti gua ditanya sama orang-orang sekitar, apa jawaban gua ya? Karena nggak jauh-jauh ini, pasti mereka ini bertanya. Tambah lagi kan bapaknya itu kan sering ke musola, tiba-tiba nggak ada pasti menjadi sebuah pertanyaan katanya. Hingga pada akhirnya dia menemukanlah jawaban kalau ada orang yang bertanya kepada dirinya. Dan bener aja, yang namanya di kampung ya pasti cepatlah beredarnya informasi kan. Nah di kampung itu karena bapaknya itu rajin sholat tadi kan, terkhususnya Pak RT ini heran, kemana keluarga mereka kok tiba-tiba menyisakan 2, kok sepi gitu. Nah ditanyalah sama si Erwin ini, Win, bapak kamu kemana Win? Soalnya sudah lama saya perhatiin nggak pernah ke musola. Ditambah lagi rumah kamu akhir-akhir ini kok sepi banget. tanya warga kampung lah ke si Erwin ini. Nah dijawablah sama si Erwin ini nih, Oh, kan kami sekarang kan udah beli tanah baru pak. Ya hasil jual tanah kemarin lah, itu alhamdulillah sekarang ya bapak saya beli tanah baru. Ya lumayan jauh pak dari rumah ini nih, 16 km. Di sana itu rencananya mau ditanam singkong seperti biasa di kebun-kebun kami juga. Nah kalau bolak-balik kan jauh tuh, nah mereka bikin gubuk lah di sana, tinggal di sana. Jadinya ketika bangun pagi itu langsung enak garap lahan. ungkap si Erwin inilah. Nah masyarakat ini pun antara percaya dan tidak percaya. Karena percaya satu sisinya ya mereka benar bahwasanya ya bapaknya ini tadi kan habis jual tanah tuh. Tidak percayanya ya khawatir karena si Erwin ini kan orangnya temperamen nih, khawatirnya telah terjadi sesuatu nih kepada keluarganya mereka. Nah dengan kejadian itu ya masyarakat sambil was-was dan mencoba untuk mencari tahu lebih apa sebenarnya terjadi pada keluarga mereka. Hampir dengan 1 tahun lah berlalu kejadian pembunuhan tersebut dan bersih seperti tidak ada yang terjadi. Erwin ini yang menganggap bahwasanya kasus ini nggak akan ada yang tahu. Masyarakat juga nggak ada yang mempertanyakan lagi. Kalaupun ada yang bertanya ya dengan mudahnya si Erwin ini menjawab. Bisa dikatakan sampai dengan hampir 1 tahun setelah pembunuhan itu kasusnya murni pure tidak tercium oleh masyarakat. Namun suatu ketika adiknya si Erwin bernama Juanda ini yang bekerja di Palembang itu heranlah kepada ibunya dan bapaknya. Ketika dia telepon dia nggak pernah ngangkat ataupun nggak bisa dihubungi. Dikarenakan rindunya luar biasa, Juanda ini pulanglah dari Palembang ke rumahnya si bapaknya. Sesampainya di rumah ya dia tidak mendapati bapaknya ataupun ibunya di rumah itu, dan dia juga tidak mendapati kakaknya dan ponakannya di rumah tersebut. Dia cuman melihat ya adanya cuman si Erwin dan juga si Diki yang ada di rumah itu. Yang membuat herannya si Juanda ini, barang-barangnya mereka itu pada habis semua, menyisakan barangnya si Erwin dan juga barangnya si Diki. Heranlah Juanda ini kepada Erwin sama Diki. Bertanyalah si Juanda ini kepada si Erwin, kemana keberadaan orang tuanya dan juga kakaknya. Dijawablah sama si Erwin ini bahwasanya bapaknya itu sudah membeli tanah yang baru dan mereka itu tinggallah di kebun itu, kata si Erwin. Mendengar jawaban itu, si Juanda ini antara percaya dan tidak percaya. Dikarenakan dia juga malas berdebat dengan si Erwin, dia menunggulah untuk waktu-waktu bapak dan ibunya ini pulang. Setelah berminggu-minggu nggak pulang-pulang nih bapaknya, ditanya lagi lah sama si Juanda kepada si Erwin, bener nggak bapaknya itu sudah pindah ke kebun yang baru? Kalaupun iya, si Juanda ini minta anterin lah sama si Erwin, ditunjukkan di mana lahan tersebut. Dengar pertanyaannya si Juanda, Erwin ini semakin bingung dan semakin panik. Gua aja lah dulu, paling juga 1-2 hari ini pasti pulang, kata si Erwin inilah ke Juanda. Ya, si Juanda ini heran lah, masa bertanya gitu aja kok bertele-tele, ya tinggal dijawab aja di mana, tinggal diantar aja sih, kayak jauh banget gitu kan. Ya mengherankan lah menurut si Juanda ini. Lagatnya Erwin ini semakin mencurigakan lah menurutnya Juanda ini. Juanda juga akan mendapatkan informasi di masyarakat, dan juga masyarakat juga bertanya kepada si Juanda ini, karena nggak bisa langsung seutuhnya percaya kepada si Erwin. Sebagaimana yang diketahui, si Erwin ini kan memiliki tabiat yang buruk tuh. Juanda ini pun akhirnya mencari informasi yang lebih dalam lagi. Didapatilah bahwasanya selama beberapa bulan terakhir Erwin ini menjual banyak tanah yang dimiliki bapaknya, yaitu kurang lebih senilai 200-300 juta. Setelah mendapatkan informasi itu, Juanda ini bertanyalah sama si Erwin, kemana uang itu
dipergunakan dan kenapa dia menjual lahan tersebut. Nah, seperti biasa, Erwin ini pasti memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh si Juanda ini. Erwin pun menjawab kalau tanahnya itu dijual yang pertama untuk membeli kebun baru. Adapun selebihnya itu untuk membayar utang-utang bapaknya, yang mana bapaknya itu sebelumnya memiliki hutang sebanyak 95 juta di bank. Mendengar itu, Juanda juga nggak langsung percaya. Dia melakukan investigasi lah, menanyakan langsung ke pihak bank. Dan benar, dia mendapati utang dan meminta riwayat-riwayat pembayaran yang dilakukan oleh bapaknya beberapa bulan terakhir. Dan didapati bahwasanya utangnya itu tidak berkurang. Semakin jengkellah si Juanda ini kepada si Erwin, karena Erwin ini sudah membohongi si Juanda ini. Semakin dia makin curiga, kemana uang itu dihabiskan dan kemana keluarga saya. Mendengar jawaban itu, nah Erwin ini makin pusing lah dia atas pertanyaan-pertanyaan Juanda. Ditambah juga Juanda ini bertanya sama si Diki, dan pertanyaannya itu membentak-bentak si Diki lah. Dia selalu bertanya ke si Diki kemana keluarganya itu sekarang berada, dan dia juga minta tunjukkan kepada si Diki di mana kebun baru yang mereka beli itu. Ya seperti yang disampaikan oleh Erwin kepada si Diki ini selalu menjawab tidak tahu, dan memang si Diki ini juga nggak tahu atas pembunuhan sebelumnya. Dikarenakan kepolosan si Diki ini, dia mengadulah kepada bapaknya bahwasanya si Juanda ini selalu memarahi si Diki ini dan bertanya di mana keluarganya mereka. Makin emosilah si Erwin ini. Suatu malam si Juanda ini bertanya lagi sama si Erwin. Ini udah nggak mau tahu dan nggak mau menerima alasannya si Erwin. Mau bagaimana caranya, Erwin ini harus menunjukkan di mana letak kebun keberadaan keluarganya berada. Dan akhirnya si Erwin ini sudah jebak lah, dia nggak punya alasan lagi. Lalu dia mengajak Juanda ini untuk mengantarkan si Juanda ini ke tempat orang tuanya berada. Ya sudah pasti, karena kebun itu nggak ada, ya muter-muter di situ aja diantar sama si Erwin. Dan akhirnya pulang lagi ke rumahnya mereka. Makin marah lagi si Juanda ini ke si Erwin. Karena kenapa? Jelas dong, karena semakin hari si Erwin ini seakan-akan mempermainkan si Juanda. Kekhawatiran si Juanda ini semakin meningkat. Ditambah lagi ya emosinya si Juanda kepada si Erwin ini sudah nggak terbendung lagi. Pertanyaan si Juanda kepada si Erwin ini udah, Juanda ini ya semakin kesel sama si Erwin, karena Erwin ini bertele-tele untuk nunjukin itu yang nggak jadi-jadi kan. Siapa yang nggak curiga? Kok seakan-akan ada ditutupin. Untuk nunjukin di mana tempatnya aja kok repot banget kan, gitu menurut si Juanda. Akhirnya pada malam itu ya cekcok pun terjadi antara Juanda dan Erwin. Karena kan Juanda juga sudah capek, pasti jawabannya itulah. Si Juanda ini memikirkanlah bahwasanya percuma untuk debat sama si Erwin. Mending dia besok memulai investigasi, mencari ataupun menanyakan ke orang-orang sekitar di mana keluarganya berada. Setelah muter-muter jauh dan itu pulang lagi, ditambah kesel lagi tadi kan, si Juanda ini dengan cepatlah terlelap dan akhirnya dia pun tertidur di ruang tamu di atas sofa. Hal itulah dimanfaatkan oleh si Erwin ini nih untuk melenyapkan nyawanya si Juanda yang banyak tanya tadi. Panggillah anaknya si Diki untuk bekerja sama untuk melenyapkan si Juanda ini. Namun ya si Diki ini masih bocah dan juga orangnya polos, karena kan dia takut juga sama ayahnya. Dia menjawab dia mau membantu ayahnya, namun dalam hal eksekusi dia nggak berani untuk melihat, jadi dia menunggu di dapur saja. Tanpa menunda-nunda, akhirnya si Erwin langsung mengeksekusi Juanda yang sedang tertidur di atas sofa tersebut. Dia menghantam pakai alat itu tadi, alat untuk mencabut singkong tepat di belakang kepalanya Juanda, dan akhirnya Juanda pun ikut meninggal. Sampai pada sekarang korban itu ada 5 orang yang dia lenyapkan. Setelah dia melenyapkan si Juanda, dia panggillah si Diki untuk membawakan tali. Itu diikat punya Juanda ini. Ya Erwin ini menunggulah sampai dengan pagi hari. Dia berpikir bagaimana saya melenyapkan mayatnya si Juanda ini. Sempat terpikir oleh si Erwin ini untuk menumpuk mayatnya si Juanda ini di dalam septic tank bersama keluarganya. Namun dikarenakan sudah dibeton hampir 1 tahun, ya dia kesulitan untuk memecahkan beton yang sudah dia semen tersebut tuh.
Lalu terbesitlah di pikiran dia untuk menghantarkan mayatnya si Juanda ini ke kebunnya yang ada di daerah lain, yang itu kurang lebih jaraknya 16 km dari rumahnya. Agar perjalanan dia mulus, menyiapkan jasadnya si Juanda ini, dia pun menunggu waktu sampai dengan sore, yaitu sekitar habis maghrib. Sudah menjelang maghrib, dibawalah mayatnya si Juanda ini pakai mobil pick up keluarga mereka, yang mana si Diki juga mengikuti pakai motor di belakang. Dikarenakan malam, otomatis kan gak kelihatan. Dibawalah mayat ini tadi ke kebun yang ada di wilayah tertentu sejauh 16 km milik keluarga mereka sendiri. Nah, sampai ke sana otomatis kan orang-orang di kebun itu sudah pada pulang semua. Dengan itulah dia leluasa menggali tanah dan mengubur mayatnya si Juanda. Sedangkan si Diki itu membantu untuk menyenteri bapaknya yang mana sedang menggali tanah dengan handphone selulernya milik si Diki sendiri. Setelah berhasil mengubur jasadnya si Juanda, mereka pun akhirnya pulang. Namun pick up-nya mereka ini tiba-tiba mogok dan mereka pun pulanglah pakai sepeda motor yang dibawa si Diki tadi. Sampainya di rumah, si Erwin ini merasa tenang lah karena dia merasa bahwasanya kasus ini gak akan terungkap. Sama seperti dia melenyapkan nyawa orang tuanya tadi. Namun anggapannya itu ya berbeda dengan anggapan orang warga sekitar. Karena kenapa? Karena orang sekitar juga pasti heran, kok tiba-tiba Juanda ini juga menghilang tanpa ada orang yang tahu kemana perginya si Juanda ini. Dan juga si Erwin ini setelah dari kejadian melenyapkan nyawanya Juanda, dia ini menjual lagi tanah milik warisan si Juanda ini, dan juga menjual sepeda motor yang dimiliki si Juanda. Bertambah heran lu jugalah warga sekitar tuh, apa yang sebenarnya terjadi pada si Juanda. Kasus ini mulai terungkap yang mana ini inisiatif Pak RT. Pak RT ini mulai resah lah karena dia tahu temannya yang sering ke masjid yaitu Pak Jainuddin itu tiba-tiba menghilang. Ditambah lagi mengherankan, keluarga itu hanya menyisakan Diki dan juga Erwin. Namanya di kampung itu pasti cepatlah hebohnya dan juga pasti cepatlah ketahuannya. Karena kan desas-desus keluarganya Pak Jainuddin ini menghilang, yaitu ya terdengar di kupingnya Pak RT tersebut. Lalu Pak RT ini memanggillah tuh si Diki. Dipanggillah ke rumahnya Pak RT tersebut. Sesampainya di rumah Pak RT, si Jainuddin ini disambutlah dengan ramah dan juga diajak ngobrol santai. Nah, ketika mengajak ngobrol itu, Pak RT ini menanyakanlah kemana keberadaan keluarganya mereka. Dan memang juga si Diki ini nggak tahu kemana sebenarnya keluarga dia ini berada. Dikarenakan ketika meninggalnya keluarga mereka, Diki ini memang belas nggak tahu karena tadinya dia itu kan tidur di musola sehingga dia tidak melihat kejadian sebenarnya. Karena kan kepolosan si Diki inilah yang dimanfaatkan oleh Pak RT untuk menggali lebih dalam lagi terkait informasi di mana sebenarnya Juanda berada. Nah, ketika melontarkan pertanyaan di mana Juanda berada, sontak Diki ini pun terdiam. Dengan itulah Pak RT menggali lebih dalam lagi kepada si Diki dengan cara lemah lembut. Dan akhirnya si Diki ini pun ya tidak punya pilihan. Ditambah lagi ya memang Diki ini anaknya masih polos. Dia pun menjawab bahwasanya Juanda itu sudah meninggal. Bapaknya sendiri yang sudah membunuh Juanda dan dikubur di lahan mereka milik mereka sendiri. Dengan jawaban itu ya kagetlah Pak RT dan meminta si Diki ini untuk menunjukkan lokasinya. Nah, sesampai di lokasi itu memang Pak RT melihat ada gundukan tanah yang kemungkinan itu benar tempat Juanda ini dikuburkan. Pak RT ini nggak gegabah, dia panggillah polisi untuk melakukan identifikasi dan menggali kuburan tersebut. Kalau itu benar memang jasadnya Juanda, Pak RT ini tidak menjadi tersangka ataupun dituduhkan menjadi seorang yang terduga. Polisi datang, yang mengagetkan itu pun terjadi. Bahwasanya memang benar di dalam gundukan tanah itu memang jasadnya si Juanda berada. Dan itulah akhirnya si Diki ini pun diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan khawatir si Diki ini nanti terjadi kenapa-kenapa yang dilakukan oleh si Erwin ini. Polisi pun akhirnya menuju ke rumahnya Erwin. Sudah mendengar adanya kejadian, kepolisian datang, dia pun akhirnya kabur.
dan dilakukanlah pencarian tersebar di wilayah Provinsi Lampung. Tanpa menunggu lama-lama, akhirnya si Erwin ini pun tertangkap di Tanjung Bintang di Lampung Selatan. Akhirnya diadililah si Erwin dan juga si Diki ini. Dan akhirnya si Erwin ini pun mengakui bahwasanya dia sudah membunuh keluarganya. Dan dia pun menunjukkanlah di mana tempat berada orang tua, kakak dan juga ponakannya itu dibuang. Beramai-ramailah masyarakat itu pun melihat aksi kekejiannya si Erwin ini, karena dia sanggup tuh membunuh keluarganya, yang mana keluarganya ini dibunuh dan juga dimasukkan ke septic tank. Luar biasa. Ini menggambarkan betapa kejinya si Erwin. Dia sudah merenggut nyawa orang tuanya, lalu dia buang coba ke septic tank yang itu isinya ya. Lah dia menunjukkan tempat tersebut, dia pun akhirnya membeberkanlah bahwasanya semua yang dia lakukan ini ya murni atas kesalahan dia. Pun diadili hukuman mati. Sedangkan si Diki yang ini masih di bawah umur, Diki ini direhab oleh kepolisian. Dan memang juga si Diki ini tadi kan hanya meskipun membantu membunuh, namun ya satu sisinya dia juga korban. Ini guys kisah cerita kita pada hari ini. Luar biasa kekejian seorang manusia yang itu ada di negara kita sendiri. Diakibatkan hobi main judi, hobi berpoya-poya, sanggup menghilangkan nyawa keluarganya, termasuk orang tuanya. Menurut kalian gimana? Hukumannya kira-kira sudah layak belum ditujukan kepada si Erwin ini? Hukuman mati. Kita terus waspada dan hati-hati. Karena kenapa? Banyak kasus pembunuhan, putusnya silaturahmi dikarenakan hanya warisan. Adanya kasus ini membuat kita belajar bahwasanya hati-hati dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Semoga ini tidak terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Sebelum saya tutup, saya meminta kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Menurut kalian sudah layak belum hukuman tersebut diberikan kepada Erwin? Terima kasih.